Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1361. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dimakan dengan gila-gilaan oleh pedang karat misterius. Pusaran yin dan yang nampak meletus dengan kekuatan kematian yang mengerikan untuk menghentikan pelahapan dari pedang karat misterius. Tetapi bagaimana itu bisa menghentikan penindasan pedang karat misterius, ditambah pohon iblis dari 10.000 alam, ditambah juga dengan Qin-Chen. Kekuatan itu tiba-tiba ditekan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, Qin-Chen, dan juga pedang karat misterius terus-menerus melahapnya dengan liar. Aura kematian yang mengerikan dengan cepat menghilang. Dan pada saat yang sama, di saat Qin-Chen melahapnya, dia juga menyebarkan jalan kematian ke pusaran yin dan yang itu. Qin-Chen ingin mengendalikan langsung inti pusaran yin dan yang. Namun ketika kekuatan Qin-Chen baru saja menembus pusaran yin dan yang, ekspresi Qin-Chen tiba-tiba berubah. Dan boom, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benaknya. Karena ketika kekuatan Qin-Chen menembus pusaran yin dan yang, tiba-tiba napas kematian yang mengerikan keluar darinya. Napas kematian ini sangat menakutkan, seolah-olah itu menyapu dari api penyucian yang tak ada habisnya. Hanya dengan merasakannya saja itu sudah memberi Qin-Chen perasaan menakutkan, seperti menghadapi api penyucian yang tak ada habisnya, seolah-olah dia terjebak di dunia bawah yang menakutkan. Ini, Qin-Chen merinding di sekujur tubuhnya. Dia ketakutan untuk sesaat, dan perasaan krisis dalam menghadapi kematian bahkan muncul di benaknya. Tidak baik, Qin-Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahayanya, dan lalu mendorong pedang karat misterius di tangannya secara ekstrim. Boom, energi pedang yang menakutkan melesat ke langit, dan dia menebas aura kematian yang menakutkan. Pedang karat misterius juga menghantam aura kematian, dan raungan yang mengejutkan tiba-tiba meletus. Aura pedang yang menakutkan terus bergerak di udara. Namun aura kematian ini tetap tidak tergerak dan tidak terkikis oleh kekuatan kematian yang menakjubkan. Itu mencoba masuk kepada Qin-Chen ke dalam tubuh Qin-Chen. Mengaum, tubuh Qin-Chen langsung dipenuhi dengan kekuatan bergulir dan sosoknya mundur dengan liar. Seketika ledakan yang mengejutkan juga meletus dari tubuh Qin-Chen, dan kekuatan kematian ada di mana-mana mencoba menembus setiap sudut di tubuh Qin-Chen. Qin-Chen mendengus dan lalu mundur secara tiba-tiba, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Jalan pedang, ledakan, energi pedang yang mengerikan seketika melintas di tubuh Qin-Chen, dan aura pedang dari papilun pedang Tongtian langsung melonjak. Jalan pedang yang tak terhitung jumlahnya bersilangan dan menebas aura kematian ini. Pada saat yang sama, jalan kematian yang mengerikan muncul di tubuh Qin-Chen sendiri dan itu melonjak dan langsung menahan napas kematian ini dalam sekejap. Kedua kekuatan maut itu langsung bertabrakan dengan liar. Pohon iblis dari 10.000 alam, kata Qin-Chen yang meraung. Tiba-tiba kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam mengalir ke dalam tubuh Qin-Chen. Energi iblisnya melonjak ditambah dengan kekuatan darah raja kegelapan di tubuh Qin-Chen. Pada akhirnya aura kematian ini langsung dihilangkan sepenuhnya. Tetapi walaupun berhasil dihilangkan, Qin-Chen masih merasa terpesona. Dia mengerang di tempat dan hampir membelah tubuhnya sebelumnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan, kata Qin-Chen. Dia terkejut. Dengan satu pukulan itu Qin-Chen hampir terluka. Siapa pihak lain? Kekuatan ini tidak ada bandingannya. Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan Qin-Chen saat ini, meskipun sedang terburu-buru, sebagian besar makhluk tingkat supreme tidak akan dapat dengan mudah menyakitinya. Namun napas kematian sebelumnya hampir menyakitinya hanya dengan melewati pusaran yin dan yang. Dan jika berhadapan langsung, maka memikirkan hal ini, kulit kepala Qin-Chen merasa mati rasa. Di pusaran yin dan yang ini ada master top, dan dengan aura kematian yang begitu kuat, bisakah itu menjadi ahli top di dunia bawah? Di dunia bawahku, siapa itu di luar yang mampu menahan seranganku? Apakah kamu berani menghancurkan pusaran hidup dan matiku dan mencari kematian?
Tiba-tiba sebuah suara bergema dari pusaran yin dan yang itu. Suara itu dipenuhi dengan udara kematian yang mengerikan yang terus melonjak. Di pusaran yin dan yang, aura kematian yang gelap seperti api penyucian itu terus melonjak. Itu langsung berubah menjadi tangan besar dengan dingin meraih Qin-Chen. Dari telapak tangan ini, aura kematian yang menakjubkan melonjak dan jalan kematian bergetar. Bahkan surga dunia iblis pun mengaum dan melawan kekuatan dari negeri asing ini. Seluruh langit di atas, laut dewa iblis kacauan penuh dengan jejak jalan yang menakutkan. Karena aura kematian itu adalah kekuatan asing dan jalan dunia iblis sendiri pun menekannya. Tidak, itu di kejauhan saat ini Raja Iblis Laut sedang terbang dengan liar merasakan napas kematian yang mengerikan ini dan matanya tiba-tiba melebar. Napas kematian yang begitu menakutkan. Mungkinkah tanah kematian sudah ditemukan? Brengsek, siapa ini? Kata Raja Iblis Laut. Dia meraung dan berlumuran keringat dingin. Pada saat ini dia merasa ngeri dan tahu betul bahwa apa yang terjadi hari ini tidak dapat lagi disembunyikan. Dengan gerakan seperti itu, leluhur iblis abis pasti bisa mendapatkan informasinya. Memikirkan kekejaman dari leluhur iblis abis, seluruh sosok Raja Iblis Laut pun gemetar. Kita harus menghentikan pihak lain dan menangkap pelakunya. Jika tidak, kita tidak akan bisa lolos dari hukuman. Hati dan kantong empedu dari Raja Iblis Laut terbelah. Dia ketakutan dan terbang dengan liar. Sementara saat ini kita kembali di kolam gelap. Nampak Qin-Chen menghadapi telapak tangan kematian yang gelap itu. Dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dewa Kaisar Totem. Ledakan dari tubuh Qin-Chen. Dewa Kaisar Totem langsung berkembang dan kekuatan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 juga diaktifkan secara ekstrim olehnya. Dan kekuatan di tubuh fisiknya juga diaktifkan secara ekstrim. Potong. Pedang karat misterius juga menebas dengan keras lagi dan duar. Raungan memekangkan telinga langsung bergema dan Qin-Chen kembali mundur lagi dan langsung mengeluarkan erangan teredam. Kekuatan telapak tangan kematian itu begitu menakutkan. Bahkan jalan kematian di tubuh Qin-Chen pun tidak dapat menahan aura ini. Kemudian napas kematian yang mengerikan bergejolak di tubuhnya mencoba menyerang tubuh fisik Qin-Chen. Nah Qin-Chen, gunakan api teratai hijau kekacauan. Kata leluhur naga Hong Wang. Pada saat ini di dunia kacau, leluhur naga Hong Wang tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Api teratai hijau kekacauan, kata Qin-Chen. Hatinya pun tergerak dan boom. Api teratai hijau kekacauan langsung bermekaran. Dan tiba-tiba aura kematian yang sebelumnya tidak mampu ditekan perlahan-lahan mencair. Ini, Qin-Chen pun seketika terkejut karena api teratai hijau kekacauan miliknya ini memiliki efek yang begitu kuat pada aura kematian. Api teratai hijau kekacauan ini itu adalah berspesialisasi dalam mengalahkan klan kematian. Saat itu dunia bawah juga ingin berkembang pesat di era kekacauan. Dan kemudian seseorang secara langsung menekan dunia bawah dengan menggunakan api teratai hijau kekacauan itu. Kata leluhur naga Hong Wang. Apakah ada hal seperti itu? Kata Qin-Chen, hatinya tergerak. Tetapi Qin-Chen tidak mengetahui ini. Sebelum kemudian saat ini api teratai hijau kekacauan terkikis. Dan segera aura kematian dengan cepat dihilangkan. Kamu benar-benar dapat memblokirnya lagi. Siapa Anda? Di pusaran yin dan yang, suara dingin itu kembali bergema, mengungkapkan sedikit keraguan. Karena meskipun dia dipisahkan oleh alam dan ditekan oleh surga dunia iblis, tetapi kekuatannya itu cukup untuk melukai ahli supreme biasa. Namun orang di sisi berlawanan tampaknya telah menggunakan cara khusus untuk bisa menekan kekuatannya. Apa artinya? Itu jelas memiliki kekuatan yang nyata. Hal ini membuatnya bingung karena kekuatan biasa tidak mampu menahan erosi aura kematiannya. Tuan, Raja Iblis Laut itu akan segera datang. Kata Lord of the Abyss. Pada saat ini Lord of the Abyss dengan cepat muncul di sini dan mengirim pesan kepada Qin-Chen. Apakah Tuan ingin aku menghentikannya? Kata Lord of the Abyss. Dia berkata lagi dengan suara yang serius. Meskipun Raja Iblis Laut itu luar biasa, namun Lord of the Abyss adalah keturunan klan Iblis Abyss. Dan sekarang dia juga telah menerobos ke tingkat supreme. Dia secara alami sangat heroik dan tidak kenal takut. Namun Qin-Chen menyipitkan matanya. Dia menatap pusaran yin dan yang dan lalu berkata dengan dingin, "Tidak perlu." Kata Qin-Chen, Lord of the Abyss belum bisa diekspos karena setelah diekspos, seluruh iblis abyss pasti akan menemukan beberapa petunjuk
Awalnya Kincen berencana untuk sepenuhnya melahap kekuatan di dunia bawah yang gelap ini sebelum Raja Iblis Laut datang ke sini. Tetapi Kincen tidak pernah menyangka bahwa akan ada ahli yang sangat kuat di pusaran yin dan yang ini. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh leluhur iblis abis? Kata Kincen dengan spekulasi dingin di hatinya. Kincen terus menggerakkan tangannya dan mengangkat tangannya. Dan lalu kekuatan mengerikan melonjak secara langsung. Dan langsung menyerap iblis dari 10.000 alam. Dan dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun dunia kacau. Kamu juga masuk, kata Kincen. Dia mengirim pesan kepada Lord of the Abyss dan mengangkat tangannya. Dan Lord of the Abyss pun langsung dimasukkan ke dalam dunia kacau. Segera setelah itu, Kincen naik ke langit dan ingin pergi dari sini. Mau pergi, tidak semudah itu. Kata makhluk menakutkan di pusaran yin dan yang itu. Makhluk di pusaran yin dan yang itu merasa Kincen akan pergi. Dan dia segera menus dingin. Dan aura kematian yang menakutkan berubah menjadi lautan luas dan menyapu langsung ke arah Kincen. Kurang ajar. Mata Kincen bersinar dengan dingin dan hatinya tergerak. Ledakan. Dari tubuh Kincen, kekuatan mengerikan dari darah Raja Kegelapan tiba-tiba melonjak. Dan dengan keras, itu mengaktifkan kekuatan kegelapan dari pohon iblis 10.000 alam. Kemudian kekuatan kegelapan yang sangat menakutkan mengalir ke tubuh Kincen. Itu dialirkan kepada pedang karat misterius. Pada pedang karat misterius dengan Kincen, aura dingin mekar dan aura darah Raja Kegelapan tiba-tiba melonjak. Pada saat ini Kincen seperti Raja Kegelapan. Aura menakutkan dari darah Raja Kegelapan membuat seluruh dunia iblis pun berguncang. Kekuatan jalan yang menakutkan itu langsung ditekan. Dunia iblis milik alam semesta, sedangkan kekuatan kegelapan milik kekuatan alien yang akan ditolak oleh asal mula alam semesta. Sekarang Kincen mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan yang segera menarik penindasan terhadap dunia iblis. Duar, dunia iblis dan surga yang menakutkan langsung memenjara Kincen. Hal ini didorong oleh kehendak asli alam semesta. Dan Kincen dirasa dapat mengancam keselamatan alam semesta. Hanya saja ketika dunia iblis datang untuk menekan Kincen, Kincen pun sedikit mengernyit. Surga iblis ini kenapa rasanya begitu lemah? Kata Kincen, dia merutkan kening dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Karena penindasan terhadap dirinya oleh dunia iblis dan hukum surgawi iblis ini terlalu lemah. Sama sekali tidak terlihat seperti alam yang luas, hanya dapat mempengaruhi sebagian kecil dari aura kegelapannya. Hal ini pun seketika mengejutkan Kincen. Perlu dicatat bahwa klan iblis itu adalah klan teratas di alam semesta dan merupakan salah satu dari 2 ras teratas di alam semesta. Dunia iblis juga merupakan salah satu dunia paling menakutkan di alam semesta. Bahkan di masa kejayaannya pun bisa dihilangkan. Secara logika, kekuatan surga di dunia iblis seharusnya sangat menakutkan. Tetapi sekarang, kekuatan penindasan surgawi ini sangatlah lemah. Dan penindasan terhadap Kincen juga sangat halus. Bagaimana ini mungkin? Kata Kincen, dia sepertinya pernah merasa bahwa penindasan kekuatan kegelapan oleh hukum surgawi dan asal mula alam semesta sangatlah kuat. Tetapi sekarang hukum surgawi ini jauh lebih lemah daripada kekuatan asli alam semesta. Ini sangat aneh. Jantung Kincen berkedip, tetapi ekspresi Kincen tetap tidak berubah dan boom. Darah Raja Kegelapan dirangsang hingga ekstrim olehnya. Pada saat ini Kincen seperti dewa iblis, dia menjulang tinggi di langit, langsung membombardir pusaran yin dan yang. Selain itu, dalam kekuatan ini, Kincen juga mengubah api teratai hijau kekacauan langsung diintegrasikan menjadi api bencana tertinggi. Dan itu berubah menjadi api teratai hitam penghancur dunia yang memiliki penekanan dengan klan iblis. Aura iblis yang menakutkan langsung terbungkus dalam kekuatan kegelapan langsung melonjak dan tiba-tiba bertabrakan dengan aura kematian yang menakutkan. Dan duar, saya kemudian langsung mendengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Raungan bergema seketika dan pada pedang karat misterius, energi pedang hitam saling bersilangan dan kekuatan darah Raja Kegelapan pun juga melonjak. Itu terus-menerus melahap energi kematian di depannya. Di saat yang sama juga memusnahkan energi kematian itu dalam sekejap. Apa, kamu benar-benar mengalahkan seranganku lagi? Tidak mungkin, siapa kamu? Makhluk di pusaran yin dan yang itu sepertinya sangat terkejut. Pukulannya biasanya akan melukai makhluk supreme secara serius. Tetapi makhluk di sisi berlawanan itu justru meledakkannya secara langsung. Kekuatan seperti itu membuatnya berubah warna. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan dari klan kegelapan menyapu dirinya itu bergemuruh. Langsung memusnahkan keinginannya untuk mati.
bahkan mencoba menembus pusaran yin dan yang untuk langsung menyerang tubuhnya. Tidak mudah menyerang keberadaanku melalui gerbang reinkarnasi yin yang. Pintu kematian buka lebar. Dengan kemauanku langit dan bumi akan binasa, kata makhluk di pusaran yin dan yang itu. Dia mengeluarkan suara seperti dewa. Dan lalu saya melihat pusaran yin dan yang tiba-tiba mengembang dengan aumannya, dan terjadilah aura kematian yang mengerikan, langsung memusnahkan kekuatan darah Raja Kegelapan yang dilepaskan oleh Qin Chen sebelumnya. Akan tetapi, ketika merasakan kekuatan darah Raja Kegelapan, suara pria kuat di dalam saluran yin dan yang itu terdengar ketakutan dan marah. Kekuatan kegelapan yang begitu kuat, siapa kamu? Apakah kamu anggota suku kegelapan? Mengapa kamu menyerang gerbang kematianku? Apakah kamu ingin membatalkan perjanjian denganku? Kata suara yang bergema itu. Suara itu menderu datang dari pusaran yin dan yang. Jelas, suara itu saat marah, seolah-olah dia telah dikhianati. Perjanjian, kata Qin Chen, hatinya pun tergerak. Apakah suku kegelapan dan dunia bawah benar-benar telah mencapai sebuah kesepakatan? Mata Qin Chen berkedip, tetapi dia tidak berbicara. Pasalnya, kini dia berpura-pura menjadi orang kuat dari klan kegelapan. Jika Qin Chen berbicara santai dan membocorkan informasi dan teridentifikasi oleh pihak lain, maka Qin Chen akan mendapat masalah. Kemungkinan besar Anda akan mengekspos diri Anda sendiri. Qin Chen tetap tenang dan diam-diam mengaktifkan jalan kematian. Pedang karat misterius juga mengerahkan kekuatannya, tetapi pedang itu terus menelan energi kematian mengerikan yang telah terpecah sebelumnya ke dalam tubuhnya. Asal-usul kematian ini sangat kaya dan tidak dapat disia-siakan dengan mudah. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak dan sumber energi kematian ini melintasi tubuh Qin Chen, menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja. Kekuatan kematian ini terus memusnahkan vitalitas di dalam tubuh Qin Chen. Itu sangat menakutkan. Bahkan sekuat tubuh Qin Chen pun tidak dapat dengan mudah menahannya. Keinginan kematian yang tak terhitung jumlahnya ini sepertinya akan memusnahkan vitalitasnya. Jika itu adalah orang kuat biasa, dia mungkin akan terbunuh oleh keinginan kematian ini dan mati langsung dari sumber jiwa. Namun tubuh fisik Qin Chen sangat kuat. Asal-usul naga sejatinya melonjak, dan kekuatan kehidupan begitu kuat, sangat sulit bagi keinginan kematian ini untuk bisa melahapnya. Selama keinginan kematian ini tidak dapat langsung membunuhnya, maka Qin Chen akan memiliki cukup kesempatan untuk memusnahkannya. Jalan kematian, api teratai hijau kekacauan. Boom! Dua kekuatan menakutkan langsung melonjak, dan Qin Chen juga mengaktifkan seni dewa kaisar totem. Seketika kekuatan totem misterius itu berputar, sedikit demi sedikit menghapus sumber kematian di tubuh Qin Chen dan berintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen sendiri. Boom! Napas kematian itu tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian. Keinginan untuk mati ini tidak hanya gagal memusnahkan Qin Chen, tetapi malah meningkatkan kekuatan Qin Chen. Saat ini kekuatan naga, kekuatan manusia, dan kekuatan iblis milik Qin Chen yang sebenarnya semuanya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan dan sangat sulit untuk ditingkatkan lebih jauh. Namun kekuatan kematian Qin Chen masih relatif lemah, meskipun Qin Chen telah berlatih dao kematian. Namun dia biasanya tidak dapat menerima aura kematian yang cukup. Jika dia ingin meningkat, dia hanya dapat memahami kekuatan dao. Kecepatan ini secara alami akan relatif lambat. Namun sekarang, setelah Qin Chen secara langsung menyerap sumber keinginan untuk mati yang begitu menakutkan, jalan kematian di tubuh Qin Chen pun telah meningkat pesat. Boom! Qin Chen saat ini seperti dewa kematian, dia berdiri dengan bangga di dunia. Oke, bagus, kata Qin Chen, dia sangat bersemangat. Tidak disangka-sangka perjalanan ke lautan Dewa Iblis kekacauan ini akan menghasilkan panen sebesar ini. Meskipun berbahaya, namun panennya sangat besar. Harus dikatakan bahwa orang kuat di dunia bawah dalam pusaran yin dan yang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya sumber energi kematian yang hilang melalui pusaran yin dan yang. Tetapi itu dapat sangat meningkatkan dan membantu Qin Chen. Bagaimanapun Qin Chen tidak lebih dari ahli Tianjun sekarang. Perjalanan ke lautan Dewa Iblis yang kacau ini sungguh luar biasa. Belum lagi terobosan Lord of the Abyss dan juga pohon iblis dari 10.000 alam. Pemanenan energi kematian ini saja, itu benar-benar membuat semua kekuatan Qin Chen meningkat. Saat ini aura Qin Chen melonjak dan energi gelap di tubuhnya semakin luas seperti dewa kegelapan. Kamu sebenarnya menolak aura kematianmu. Siapa kamu?
Kata pria kuat dari pusaran yin dan yang itu. Nampak dia saat marah dan suaranya bergemuruh. Kamu memiliki aura kegelapan yang begitu kuat. Kamu pasti anggota klan kegelapan yang merupakan ahli teratas. Mengapa? Saat itu Anda, ahli teratas dari klan kegelapan Anda, ingin bersatu dengan nenek moyang iblis alam semesta ini untuk membuat kesepakatan dengan saya. Apakah perjanjian yang kita buat akan dilanggar? Konyol, tahukah kamu bahwa tanpa gerbang hidup dan matiku, rencana klan gelapmu untuk menyerang alam semesta ini akan gagal total. Kata pria menakutkan dari dalam pusaran yin dan yang itu. Dia berteriak dengan marah. Tanpa kursi ini, kerja keras dan konspirasi Anda selama ratusan juta tahun melawan alam semesta ini akan sia-sia. Dan semua usaha Anda akan sia-sia. Bisakah Anda membelinya? Nada suara orang ini dingin dan mematikan. Awalnya Qin Chen sudah membuang cukup banyak waktu di sini. Melihat Raja Iblis, laut akan tiba, Qin Chen akan segera pergi dari sini. Tetapi pada saat ini ketika Qin Chen mendengar ini, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Sebuah konspirasi melawan alam semesta, perencanaan miliaran tahun. Apa sebenarnya itu? Kata Qin Chen. Qin Chen dapat merasakan bahwa klan iblis, klan kegelapan, dan orang kuat dari dunia bawah ini pasti memiliki konspirasi besar untuk melawan alam semesta. Kolam gelap ini jelas tidak hanya digunakan untuk menumbuhkan iblis yang kuat, tetapi itu juga dapat menemukan petunjuk. Namun sekarang Qin Chen mendengar kata-kata orang kuat itu, hati Qin Chen pun tiba-tiba tergerak.